Halo YouTube, apa kabar? Kembali lagi dengan Forhes. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, dan di video kali ini saya masih bisa mengupload, masih punya kuota, masih punya waktu untuk mengedit videonya, dan ya masih banyak footage yang bisa diedit dan ide-ide yang bisa saya bagikan. Oke, untuk di video kali ini masih jalan ke arah Parung dan melanjutkan dari video-video sebelumnya. Saya udah sempat nyasar di perjalanan ini, terus kemudian saya ngelewatin jalan alternatif dan jalan kecil gitu ya untuk sampai di belakang komplek ini. Jadi ini nanti keluar komplek itu sudah di jalan yang ke arah Parung ya, tinggal lurus saja nanti. Oke. Dan ya, di video kali ini saya mau sharing-sharing tentang kesalahan pemotor saat belok ataupun nyebrang di jalan raya. Jadi akan saya kupas tuntas berdasarkan pengalaman saya aja ya di jalan. Jadi saya itu sering lihat video-video kecelakaan naik motor yang disebabkan karena waktu belok atau nyebrangnya itu ada beberapa hal yang tidak diperhatikan atau ya asal gas. Dan ya beberapa hal itu nanti akan saya kasih tahu buat teman-teman supaya tidak kejadian ya, jadi mencegah terjadinya kecelakaan, karena mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Di jalanan raya seperti ini ya, kalau teman-teman itu benar pun sekalipun, kalau ketabrak tetap aja sakit, tetap aja harus berobat, keluar biaya segala macam ya. Harus kalau kerja ya harus bolos ke sekolah yang nggak bisa sekolah dulu, misalnya kalau sakit ya. Jadi ya banyak sekali sih kerugiannya kalau teman-teman itu walaupun benar tapi memaksakan ya, karena jalanan raya seperti yang kita tahu cukup berbahaya untuk orang-orang yang suka terlalu egois ya. Jadi walaupun kita posisinya benar, tapi kalau di jalan raya sih saran dari saya pribadi itu ya lebih bagus kita aman nyampe tujuan daripada kita benar tapi ringsek dan babak belur. Motornya rusak, orangnya luka. Oke. Jadi spesifik kali ini saya mau mengupas soal belok maupun menyeberang di jalan raya, yang mana itu bisa menyebabkan kecelakaan. Apa-apa saja sih yang harus diperhatikan. Oke, jadi yang basic ya, dasar yang biasanya saya lihat di video kecelakaan itu adalah biasanya kalau kita lihat pengendara yang mau belok itu udah nyalakan lampu sen, tapi mungkin di persimpangan ataupun di tempat beloknya itu let's say simpang 4 gitu ya, persimpangan 4 dia mau belok ke kanan pastinya, karena belok kiri itu udah gampang aja ya, asal nggak ngebut belok kiri itu gampang, relatif mudah. Nah yang susah itu kan kalau mau ke kanan, apalagi kalau tidak ada separatornya. Seperti ini kan ada separatornya mudah. Nah kalau yang nggak ada separatornya itu gimana caranya? Jadi berdasarkan pengalaman saya itu kalau mau belok, terutama di jalan raya besar ya seperti ini. Nah ini jalan raya besar, nah ini cukup padat kendaraan. Nah kalau saya sendiri sih kalau mau belok itu biasanya sekitar 100 meter ataupun 50 meter sebelum belok itu sudah nyalakan lampu sen. Terus ketika sekitar 20 meter sebelum mau ancang-ancang belok itu saya perhatikan spion. Nah ini penting ya, kalau perhatikan spion itu dilihat bukan cuma dilirik aja ya, bukan cuma dilirik tapi dilihat di belakang itu ada apa. Kalau di belakang kosong, nah berarti kemudian fokusnya ke depan, dari arah kendaraan yang dari arah depan, fokusnya ke situ. Ketika jalan di belakang kosong, lihat ke depan. Ketika ke depan udah
oke, bisa nyebrang. Yang penting itu nunggu kendaraan lain lewat dulu aja. Kalau yang masih grogi-grogi, masih pemula, nunggu kendaraan lain lewat. Ataupun kalau memang ini persimpangan, sebetulnya banyak temennya ya yang mau belok kanan itu ada juga gitu, motor-motor atau kendaraan lain yang mau belok, jadi tinggal ngikutin aja. Terus kalau misalnya ya harus sendirian terus mau belok kanan, terus kemudian ngelihat spion ada kendaraan yang melaju cukup kencang dari arah belakang, jadi perhatikan aja dia ancang-ancangnya mau kemana nih. Kalau dia kenceng terus dia ancang-ancangnya ke kanan, ya berarti kita nunggu dulu, nggak bisa langsung belok ya, walaupun kita udah nyalakan lampu sen dari jauh. Nah ini prinsipnya seperti itu, ngalah di jalan walaupun kita posisinya benar, tapi tentu saja kalau kita maksain, misalnya kita udah ngeliat di spion ancang-ancang ada orang kenceng gitu dari arah kanan, dia mau menyalip sebelum kita belok ya, tujuannya kan seperti itu ya, dia kenceng, dia pikir hitungannya mungkin dia mau nyalip dulu sebelum kita belok. Nah di sini ya udah kasih dia lewat dulu aja. Jadi ketika dia udah lewat baru kita cek lagi spion apakah ada lagi motor yang mau ngelewatin kita dari kanan seperti itu. Nah posisinya kalau kita mau belok terus kemudian ada motor yang mau lewat, ya udah kita posisinya berhenti di tengah-tengah jalan. Dan ya itu sering sekali saya lakukan kalau misalnya ada yang mau nyalip dari kanan waktu saya mau belok, jadi saya tunggu dulu dia nyalip. Biasanya sih 1-2 motor paling banyak ya, nggak terlalu banyak juga sih orang yang kalau kita udah kasih spion tapi dia masih maksain untuk nyalip dari kanan. Biasanya ketika udah spion 100 meter itu kendaraan ini belakang itu pasti dia mendahulunya dari sebelah kiri seperti itu. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang mana orang mau nyalip tapi dia ngambil dari kanan kecepatan tinggi, terus dia mengabaikan tanda lampu sen kita karena menurut perhitungannya dia bisa nyalip duluan. Jadi ya itu seperti itu, kepalanya harus dingin, kita kasih dia lewat dulu walaupun kita benar. Kalau udah lewat baru kita belok atau nyebrang ke kanan. Terus ya yang sering kali terjadi itu di lampu merah ya, biasanya ada yang nyelonong. Nah kembali lagi kalau ada yang nyelonong seperti itu ya paling reaksinya biasanya saya sih klakson aja, udah reaksinya seperti itu, kasih dia lewat tapi diklaksonin. Nah seperti itu ya, nggak usah terlalu ngotot gitu, ya udah kasih dia lewat aja, udah kita mau jalan fokusnya, bukan mau ribut di jalan. Oke. Terus itu kan tadi kasusnya kalau di arah belakang itu ada yang mau nyalip dari sebelah kanan kecepatan tinggi. Kalau kita lihat di spion terus ada yang nyalip atau ancang-ancangnya ngambil dari sebelah kiri, ya udah kita mau beloknya itu berhentinya, kalau mau berhenti ya berhenti di tengah gitu. Misalnya dari arah depan kendaraan lagi rame, nah ketika dari arah belakang kita lihat ada motor atau kendaraan ancang-ancang mau nyalip kita dari sebelah kiri, ya berarti kita berhenti di tengah-tengah, terus sambil kita ancang-ancang mau belok ke kanan ya, seperti itu. Jangan ketika kita udah lihat orang ancang-ancang dari mau nyalip dari kiri terus kita malah minggir ke kiri, nah itu bahaya. Ketika udah nyalakan lampu sen berarti artinya kita udah siap untuk belok. Jangan ragu-ragu, udah nyalakan lampu sen kanan terus tiba-tiba kayaknya ke pinggir dulu deh gitu. Enggak, kalau mau ke pinggir ya nyalakan lampu sen kiri dulu. Misalnya kalau teman-teman nggak yakin mau belok atau nyebrangnya, jadi harus harus seperti itu ya, mencegah lebih bagus daripada mengobati. Ini kalau dari saya aja. Kalau dari teman-teman yang merasa benar, saya tidak salah, kecelakaan itu salah yang nabrak, ya silahkan. Tapi kalau dari saya sih ya itu tadi, yang penting selamat sampai tujuan, nggak penting yang menang atau yang benar ya.
penting selamat sampai tujuan. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. For sign out, dan bye bye.